Seringkali hakim dalam memeriksa saksi, korban, itu butuh konfrontasi. Artinya butuh menanyakan hal yang langsung dijawab antara korban dan terdakwa. Sedangkan posisi korban atau saksi sedang dilindungi LPSK. Kira-kira jika ada kebutuhan hakim yang demikian, saran dari Ibu apa yang harus dilakukan? Restitusi dan kompensasi. Hukum acaranya selama ini kan diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Itu adalah tentang mekanisme permohonan restitusi dan kompensasi. Namun Perma ini kan sebelum ada KUHP, sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terbaru. Apakah di revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat perubahan mekanisme permohonan kompensasi dan restitusi? Ada namanya dana abadi korban. Waduh, korbannya abadi atau dananya yang abadi, Bu? Seperti apa, Bu, itu, Bu? Mekanisme dana abadi korban. Apakah pembayaran dana abadi korban ini harus termaktub dalam amar putusan? Jadi kalau amar putusannya kan ada kewajiban terdakwa, dari kewajiban terdakwa lalu ada lelang terhadap harta kekayaan, jika tidak memenuhi maka dibayarkan lewat dana abadi, atau sebenarnya mekanisme dana abadi ini otomatis saja, saat dia tidak dibayarkan oleh terdakwa maka otomatis dibayarkan dana abadi. Apa yang bisa dilakukan aparatur peradilan untuk menghindari adanya reviktimisasi terhadap korban-korban ini? Halo Sobat Podium, kembali lagi di episode Podium kali ini. Kali ini kita akan bicara tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban menurut KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru terdapat beberapa kebaruan. Salah satunya adalah perbedaan paradigma dan ada beberapa perlindungan-perlindungan yang sebelumnya tidak ada dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada sebelumnya. Bersama kita adalah Bu Sri Suparyati SH LLM. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2024-2029 ya, Bu ya. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Krishna Dwipayana dan University of Hull di UK ya, Bu ya. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK yang pernah juga menjadi aktivis ya, Bu ya, di berbagai lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Salah satunya ada di Kontras, ada di AFAD, dan Omah Munir. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kebaharuan perlindungan saksi dan korban, Bu Wakil. Di KUHP yang baru, KUHP 2025, terdapat beberapa perbedaan. Ada norma-norma baru. Apa saja, Bu, norma-norma baru dalam KUHP-nya? Pertama adalah disebutkan adanya pasal yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, di mana di dalam pasal tersebut terdapat koordinasi. Koordinasi ini menjadi kata kunci yang penting gitu ya. Kenapa? Karena perlindungan saksi dan korban itu tidak terlepas dari adanya ruang koordinasi antara aparat penegak hukum bersama dengan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban. Di sana juga disebutkan beberapa hal-hal yang sifatnya khusus ya, yang kaitannya dengan kelompok perempuan dan juga kelompok rentan serta disabilitas. Jadi KUHP 2025 ini sebenarnya sudah sangat menguatkan ya posisinya kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban. Baik, kalau tidak salah, Bu, ada perbedaan frasa yang sebelumnya hanya perlindungan saksi dan korban. Saat ini frasanya adalah perlindungan pelapor, pengadu, saksi, dan korban. Nah, sebenarnya perbedaan tadi berhubungan dengan koordinasi antar lembaga dalam aparatur persidangan ya, atau aparatur penegakan hukum, itu ada perbedaan nggak sih, Bu? Karena perbedaan frasa tadi.
Sebenarnya dari sisi perlindungan tidak ada perbedaan ya, tetapi subjek perlindungannya yang memang kalau kebetulan perlindungan saksi dan korban saat ini akan memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru itu terdapat subjek perlindungan yang bukan saja pelapor gitu ya, kemudian saksi, korban, saksi ahli, tetapi juga ada informan. Informan ini memang tidak masuk di dalam KUHP ya, karena memang KUHP lebih dulu muncul ya dibandingkan dengan pengesahan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Tetapi dalam konteks pemberian perlindungan itu kami tetap tidak ada perbedaan, dan biasanya perlindungan itu akan diberikan berbasis pada asesmen. Ya, asesmen, lalu kemudian berbasis pada sifat pentingnya keterangan, kemudian dari asesmen itu nanti akan diketahui bentuk perlindungan yang tepat gitu, dan juga yang pas untuk si pemohon tersebut. Dan satu lagi, perlindungan itu sifatnya sukarela. Jadi memang tidak ada yang sifatnya paksaan, intimidasi, bahkan kalau misalnya dibutuhkan karena berbasis pada ancaman, nah setidaknya pemohon pasti membutuhkan perlindungan tersebut begitu. Baik, tadi Ibu sampaikan ada perlindungan. Nah, perlindungan itu jenisnya dan bagaimana pemberiannya? Ada jangka waktunya kah? Ataukah ada kriteria-kriteria yang mendasari perlindungan-perlindungan tadi, Bu? Sebenarnya perlindungan itu memang kalau merujuk pada Undang-Undang 31 2014 ya, ada kaitannya dengan syarat-syarat perlindungan. Satu, sifat pentingnya keterangan, lalu kemudian juga hasil daripada analisis medis, psikologis ya, lalu kemudian kaitannya juga dengan keterlibatan pemohon dalam tindak pidananya ya, dan kemudian hasil asesmen. Nah, yang lain lagi adalah proses hukum, karena perlindungan yang diberikan oleh dalam konteks ini itu konteksnya adalah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tindak pidana. Jadi memang perlindungan ini attached dengan penegakan hukum, dan perlindungan ini memang berbarengan dan bersamaan dengan pemulihan. Karena kenapa harus dengan pemulihan? Dalam beberapa kasus kekerasan seksual misalnya, kalau korban tidak dilakukan pemulihan terlebih dahulu, maka ketika dimintai keterangan pastinya akan terjadi gap ya, akan terjadi kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh si korban. Oleh karena itulah perlindungan, pemulihan itu menjadi satu kesatuan, dan intinya adalah berujung pada sebuah pengungkapan peristiwa tindak pidana. Nah, itulah kenapa perlindungan ini harus berbasis setidaknya pada adanya tindak pidana, begitu. Karena ini menjadi satu kesatuan itu tadi ya, penegakan hukum dan sebagainya. Tetapi dalam pemberian perlindungan kami sebenarnya tidak memberikan batas waktu. Cuma kami memang memiliki tahapan-tahapan evaluasi. Biasanya ketika kami sudah asesmen dan diputuskan bahwa pemohon menjadi terlindung, maka mereka akan diberikan perlindungan dalam jangka waktu 6 bulan. 6 bulan inilah kemudian kami asesmen. Misalnya ketika putusan perlindungan diberikan, mereka biasanya akan memiliki bentuk perlindungan sesuai yang dibutuhkan. Bentuk perlindungan itu kan bisa dalam bentuk perlindungan fisik, fisik itu bisa dalam bentuk rumah aman, bisa dalam pengawasan melekat, bisa dalam monitoring gitu ya, dan juga pendampingan pada saat proses persidangan. Bisa juga selain itu ada pemenuhan hak prosedural. Pemenuhan hak prosedural ini berkaitan dengan pendampingan, kemudian pemenuhan hak yang kaitannya misalnya butuh penterjemah, nasihat hukum gitu ya. Selain itu juga ada pembiayaan atau transportasi, karena biasanya ketika seorang saksi ataupun korban, saksi ahli dan sebagainya itu ketika mereka harus dihadirkan dalam pemberian keterangan ya, baik di tingkat penyidikan, penuntut umum maupun juga di persidangan, mereka membutuhkan transportasi karena beberapa dari mereka berada di luar pulau misalnya begitu. Nah, mereka kan pasti kebutuhannya adalah transportasi. Yang kedua adalah soal keamanannya. Nah, di situ kemudian perlindungan LPSK itu
masuk untuk memberikan biaya transportasi. Nah, lainnya adalah biaya-biaya hidup. Jadi ada biaya hidup sementara, kemudian juga kami memberikan psikososial. Psikososial ini dalam bentuk yang seperti pendidikan, kemudian modal usaha, kemudian juga layanan psikologis, layanan medis, dan bahkan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum ini biasanya diberikan kepada mereka-mereka yang ketika mereka melaporkan satu tindak pidana tidak menutup kemungkinan dilaporkan kembali gitu loh. Nah, perlindungan hukum inilah yang kemudian memberikan perlindungan kepada si pelapor, kepada si korban ya, kepada si pengadu gitu ya, atau saksi ahli misalnya supaya dia tidak dilaporkan balik begitu. Nah, ini rangkaian ini yang kemudian kami ajukan. Termasuk juga ada misalnya tempat tinggal sementara ya, identitas sementara seperti itu, dan itu yang kemudian kami berikan. Nah, itu selalu di assessment. Nah, dia selalu di assessment, selalu dievaluasi. Ketika 6 bulan memang setelah dilihat masih dibutuhkan, maka itu kami perpanjang 6 bulan gitu ya. Nanti 6 bulan juga akan dilihat kembali. Maka ketika memang masih dibutuhkan, meskipun proses hukumnya sudah selesai, tetapi tingkat ancaman masih ada, itu tidak akan kami putuskan perlindungan tersebut. Ya, jadi kami tetap akan berikan dengan batas jangka waktu sampai posisi terlindung itu membutuhkan. Jadi sifatnya memang perlindungannya berkelanjutan begitu. Itu seperti itu posisinya. Jadi yang dimaksud KUHP sebagai tanpa batas itu tetap ada asesmen ya Bu ya? Tetap ada assessment, betul. Sesuai dengan bagaimana tingkat keamanan dan ya, ancaman tadi. Ya, kalau dalam konteks misalnya konseling psikologis, jika memang dia masih membutuhkan konseling karena memang belum terpulihkan, itu kami tetap perpanjang begitu. Oke, baik Bu. Ini mungkin salah satu hal penting untuk Sobat Podium di pengadilan-pengadilan. Seringkali hakim dalam memeriksa saksi, korban, itu butuh konfrontasi. Artinya butuh menanyakan hal yang langsung dijawab antara korban dan terdakwa. Mungkin ini juga seringkali ada di tindak pidana seksual, ada mungkin tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan posisi korban atau saksi sedang dilindungi LPSK. Kira-kira jika ada kebutuhan hakim yang demikian, saran dari Ibu apa yang harus dilakukan? Memang pada dasarnya hakim butuh konfrontasi ya, karena setiap saksi itu kan harus konfrontasikan dengan terdakwa. Tapi dalam beberapa kasus seperti kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual anak, karena posisinya ini akan mengganggu psikologis. Di beberapa kasus kekerasan seksual anak, hampir kami itu tidak mempertemukan antara korban juga dengan terdakwa gitu ya. Dan itu kami komunikasikan dengan hakim. Untuk kekerasan seksual anak, kebanyakan hakim sudah paham dengan situasi-situasi khusus seperti itu. Nah, kalau karena kalau misalnya itu kemudian dikonfrontasikan, itu bisa jadi nanti anak tidak bisa memberikan keterangan dengan secara leluasa, dan setidaknya emosi, emosional, kekesalan itu pasti akan muncul, dan itu akan mengganggu psikologis dia gitu ya. Tetapi ini juga berbasis pada keinginan si korban, karena biasanya LPSK tetap menanyakan kepada korban, dan juga kalau korbannya anak biasanya kan dia sulit untuk menentukan ya, dan itu biasanya kami LPSK tetap berkoordinasi dengan psikolog untuk bisa melihat apakah memungkinkan gitu ya dihadapkan dengan terdakwa. Kalau tidak, kami akan komunikasikan dengan hakim. Dalam beberapa kasus yang kekerasan seksual mungkin sudah dewasa, itu juga kami komunikasikan dengan korban apakah dia siap. Kalau memang tidak, ya tidak perlu dikonfrontasikan dengan terdakwa begitu. Baik Bu, dalam beberapa kasus perlindungan terhadap pelapor ini kan seringkali identitas pelapor itu dirahasiakan. Namun ternyata pelapor ini juga memiliki kesaksian yang sangat penting, saksi kunci lah, saksi mahkota juga mungkin kalau bisa dihubungkan dengan beberapa kasus. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara identitas pelapor tadi yang harus dirahasiakan dengan fakta persidangan yang harus tetap digali. Apakah memang dimungkinkan disampaikan tadi identitas-identitas pelapor termasuk untuk memberikan kesaksian, ataukah ada mekanisme yang khusus yang dibuat oleh LPSK untuk supaya hakim tetap dapat mencapai kebenaran material seperti itu Bu? Memang sampai dengan hari ini itu tetap berlangsung ya, karena hakim biasanya menyebutkan nama saksi,
Kan biasanya kalau saksi itu udah disumpah, terus kemudian disebutkan saksi benar namanya ini tinggal di sini kan gitu ya, karena KTP itu kan pasti diminta ya. Nah, di beberapa hukum acara itu memang ada saksi yang dia menggunakan telekonferensi gitu ya, yang memang tidak disebutkan namanya, tapi itu harus dikomunikasikan dengan hakim dan harus disampaikan juga alasannya gitu ya, terus kenapa itu dilakukan dan biasanya hakim akan melihat kebutuhan tersebut gitu kan. Nah, dalam prakteknya ya memang di KUHP itu tidak diatur secara khusus gitu ya. Tetapi bisa saja ini bergantung pada bagaimana dinamika di persidangan. Karena hakim setidaknya harus melihat sifat-sifat kekhususan tersebut ya. Kalau seandainya memang perlu dirahasiakan, apalagi dia pelapor misalnya gitu ya. Yang pasti juga informan misalnya, informan kan tidak mungkin juga untuk dimunculkan gitu ya, tetapi keterangan substansinya bisa digunakan gitu kan, informan tidak mungkin dimunculkan gitu. Nah makanya subjek informan yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru ini itu akan menjadi pengecualian salah satunya supaya untuk tidak disebutkan, dan dia juga tidak mungkin di BAP sebenarnya, karena kalau di BAP kan dia statusnya nanti akan jadi saksi, sementara kan ini tidak gitu ya, di luar dari kekhususan itu. Nah, intinya memang perlu harus disampaikan kepada hakim alasan dan sebagainya, dan setidaknya hakim juga harus bisa merespon ya situasi-situasi khusus seperti itu. Apalagi di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban kami juga sudah mengatur nih, yang terbaru ini kami mengatur tentang situasi khusus dan situasi tingkat kerentanan gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita bahas gitu ya. Seperti apa situasi khususnya, seperti apa tingkat kerentanannya. Nah, ini yang tidak terakomodir memang di KUHP gitu. Tetapi setidaknya hakim perlu menggali dan juga nanti LPSK bisa saja kemudian memberitahukan dan menginformasikan itu kepada hakim begitu. Baik, jadi memang perlindungan tadi diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, begitu ya Bu? Ya. Nah, tadi Ibu juga sempat menyampaikan ada situasi khusus dan tingkat kerentanan. Nah, itu apakah dia sifatnya leveling? Dia ada level dengan segala apa yang akan diberikan, atau seperti apa Bu? Dan apakah sifatnya nanti by assessment atau sesuai dengan permohonan dari pemohon? Oke. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru ini memang ada satu klausul yang kaitannya dengan situasi khusus dan tingkat kerentanan. Dan itu berkaitan dengan subjeknya. Subjeknya itu siapa aja? Satu, perempuan, kemudian anak, disabilitas ya, lalu kemudian juga masyarakat adat ya, lalu kemudian mereka-mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan pembela HAM. Nah, ini memang subjek-subjek yang memang cukup khusus, yang kami bisa melihat ya, mereka-mereka juga yang masyarakat yang berada di pulau terluar, yang sulit untuk dijangkau. Itu bagian dari sifat kekhususan. Dan tingkat kerentanan, karena kami melihat tadi subjek yang kami sudah sebutkan, itu kami bisa melihat bahwa tingkat kerentanannya memang cukup tinggi. Perempuan, anak, disabilitas, apalagi gitu ya. Lalu kemudian masyarakat adat yang sekiranya mereka dalam posisi yang mempertahankan hak daripada kepemilikan mereka gitu ya. Nah, itu kami melihat tingkat kerentanan itu. Nah, yang kedua, selain subjeknya, kami juga melihat dari sisi kaitannya dengan tingkat kerentanan ancaman dan intimidasi. Dengan kegiatan aktivitas pembela HAM misalnya, mereka-mereka itu sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang bersinggungan atau berkelandan dengan situasi-situasi hak asasi manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman dan tingkat ancamannya memang cukup tinggi gitu ya. Nah, di beberapa kasus belakangan kan kita juga cukup melihat ya, begitu banyak juga kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan situasi khusus yang berkaitan dengan pembela HAM. Nah, yang berkaitan dengan pembela HAM ini kebetulan kami punya MOU bersama dengan 3 lembaga. Itu Komnas Perempuan, Komnas HAM dengan LPSK. Jadi 3 lembaga inilah yang kemudian memiliki respon cepat yang kaitannya dengan isu hak asasi manusia, entah itu pembela HAM, kepentingan perempuan anak ya, lalu kemudian juga masyarakat dan sebagainya begitu. Nah, ini yang menjadi cukup menarik seringkali mungkin Sobat Podium yang ada di Satker-Satker, saat kita dihadapkan dengan LSM atau organisasi tertentu, seringkali kita harus menilai apakah LSM dan organisasi ini adalah memang dia pembela HAM, pembela lingkungan hidup, karena di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga ada ya Bu ya, perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup. Nah,
apakah dari LPSK, dari tadi Komnas HAM dan mungkin dari Komnas Perempuan tadi punya asesmen untuk menentukan apakah memang lembaga atau ormas ini dia dapat dikategorikan sebagai tadi pembela HAM dan pembela lingkungan hidup? Oke. Sebelum masuk ke situ, kita perlu melihat definisi pembela HAM sebenarnya. Karena pembela HAM itu setiap orang ya atau badan hukum yang memang memiliki kegiatan-kegiatan kaitannya dengan hak-hak atau memperjuangkan ya isu-isu fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, setiap orang ini itu bukan hanya merujuk pada LSM, ormas ya atau siapapun, tetapi bisa juga pembela HAM itu kemudian merujuk dan mengarah pada misalnya teman-teman jaksa, hakim, kemudian anggota kepolisian gitu ya. Karena mereka-mereka juga bekerja di koridor-koridor hak asasi manusia begitu. Jadi bukan cuma LSM dan ormas. Nah, itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti jika memang terjadi sesuatu gitu ya pada kelompok aparat penegak hukum misalnya yang memang dinilai gitu kan dari kerja-kerjanya cukup bagus gitu ya, cukup punya komitmen dengan penegakan hak asasi manusia, itu tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menjadi pembela HAM gitu. Nah, siapa yang kemudian bisa kategorikan dan bisa mengidentifikasikan sebagai mereka adalah pegiat HAM atau pembela HAM. Nah, dari tiga lembaga itu sebenarnya Komnas HAM yang memiliki kewenangan posisinya. Jadi berbasis pada Undang-Undang HAM itu Komnas HAM punya ruang untuk bisa mengidentifikasi dan bisa menetapkan. Dan memang ada indikator-indikator dan indikatornya juga cukup rigid gitu. Jadi tidak serta-merta dan tidak mudah gitu ya. Kemudian seseorang itu bisa dilabelkan sebagai pembela HAM gitu. Sebenarnya indikator dan diskusi pembela HAM ini sudah cukup lama dilakukan oleh Komnas HAM. Itu dari Komisioner Komnas HAM periode lalu-lalu lah ya gitu ya. Dan itu sudah mulai dicoba untuk dikonkretkan gitu. Nah, mungkin baru beberapa saja yang baru bisa dikeluarkan sebagai status sebagai pembela HAM, misalnya seperti kasus AY misalnya ya. Meskipun kami LPSK memberikan perlindungan itu juga sebagai korban gitu loh. Jadi situasi-situasi itu yang kemudian menetapkan pembela HAM itu juga bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga ada indikator dan itu juga rigid gitu posisinya seperti itu. Baik, jadi untuk mendapatkan status perlu asesmen, namun saat asesmen itu sudah menyatakan ini pembela HAM, itu ada perlindungan khusus. Betul. Kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, Bu, kita bicara tentang satu kebaharuan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mungkin saat teman-teman podium, saat podcast ini dibuat, undang-undangnya belum dapat nomor ya Bu ya. Tapi sudah diketok palu oleh DPR. Hanya tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Nih, salah satu norma kebaharuan itu adalah Victim Impact Statement. Nah, itu sebenarnya apa Bu? Victim Impact Statement. Bisa Ibu jelaskan? Jadi sebenarnya kan kalau selama ini ya korban itu memang kalau dalam beberapa proses persidangan ya, kalau kita lihat di agenda persidangan, itu kan korban memang dalam posisi yang dia diminta oleh hakim, dimintai keterangan, itu berbasis pada pertanyaan-pertanyaan hakim ataupun pertanyaan dari jaksa maupun dari advokat, pendamping lah ya, seperti itu. Nah, kalau yang FIS ini dia ini dia lebih khusus lagi. Selama ini memang LPSK mempraktekannya dengan memberikan secara tertulis gitu ya. Jadi misalnya apa yang sebenarnya dampak yang dirasakan oleh korban. Selama ini dalam persidangan dampak itu tidak pernah digali. Jadi hanya berkaitan dengan peristiwa pidana saja gitu loh. Apakah benar terdakwa itu yang melakukan, apakah benar kan berkaitan dengan peristiwa pidana. Tetapi dampak daripada peristiwa pidana itu yang jarang sekali digali oleh hakim. Dan biasanya LPSK yang memberikan perlindungan itu kemudian memberikan dengan bersurat, dengan tertulis. Nah, FIS ini sebenarnya sudah dipraktekkan di beberapa negara-negara di luar sana gitu. Nah, makanya kemudian FIS itulah yang kemudian kami masukkan di dalam
undang-undang perlindungan saksi korban yang terbaru ini. Salah satunya adalah FIS, meskipun di KUHP juga belum ada gitu ya, belum terakomodir. Nah, harapan kami adalah nanti ketika undang-undang ini sudah disahkan, kami berharap hakim bisa memberikan ruang kepada korban, ya, ruang yang bukan hanya sekedar dia diberikan untuk mengungkap keterangan yang kaitannya dengan peristiwa pidana, tetapi juga dia bercerita apa dampak terhadap peristiwa pidana tersebut. Di dalam beberapa kasus kekerasan seksual itu cukup banyak. Dampak itu bisa dari psikologis, bisa dari dampak secara finansial gitu ya, bisa dampak secara penderitaan yang imaterial dan sebagainya. Itu dia bisa sampaikan gitu. Nah, dari situ maka hakim akan punya perspektif dan akan punya pandangan tertentu untuk bisa menilai dampak dari korban. Dan ini akan kaitannya dengan permohonan restitusi yang nanti diajukan oleh korban. Karena di permohonan restitusi itu kan akan tergambar. Jadi komponen restitusi yang diajukan oleh LPSK berbasis pada permohonan korban itu akan ada komponen-komponen yang kaitannya juga dengan komponen penderitaan yang langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang pendekatannya kami gunakan dengan pendekatan psikologis gitu ya, pendekatan finansial, penghasilan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harapannya dampak-dampak itu bisa terelaborasi di dalam persidangan. Nah, inilah yang kami sampaikan sebagai victim impact statement karena itu pernyataan dampak dari korban, begitu. Baik, dalam tataran praktek ya Bu, ini kita sampaikan bahwa FIS ini kan adalah sebuah kewajiban. Hakim mendengarkan apa saja yang menjadi dampak dari satu tindak pidana. Apakah FIS ini nantinya dapat dilakukan secara pribadi oleh korban, pelapor, atau saksi yang berhubungan dengan satu tindak pidana, ataukah memang harus didampingi LPSK untuk menyatakan FIS? Dan apakah FIS itu cukup adjustment sendiri, artinya saya menderita kerugian semisal 10 juta, 100 juta, ataukah tetap harus ada seperti perhitungan dari LPSK? Seperti apa Bu? Pada prinsipnya FIS itu menjadi hak daripada korban. Jadi baik dia dilindungi LPSK maupun tidak, korban harus diberi ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi dampaknya. Nah, makanya di sini peran pentingnya hakim ya untuk bisa nanti menggali. Jadi penggaliannya bukan hanya berkaitan dengan peristiwa tindak pidana, tapi penggaliannya juga berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh korban. Baik secara fisik, secara psikis gitu ya, baik secara keluarga misalnya, finansial dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus digali oleh hakim. Arahnya sebenarnya ke sana gitu. Jadi tidak harus didampingi oleh LPSK, tapi kami harapannya FIS itu akan dipraktekkan atau akan diberlakukan gitu ya di setiap persidangan siapapun korban tersebut baik didampingi maupun tidak oleh LPSK begitu. Untuk FIS sendiri Bu, apakah terhadap tindak pidana tertentu? Kalau sebelumnya mungkin ada di TPPO, kejahatan seksual, mungkin ada terorisme. Apakah terhadap semua tindak pidana, Bu? Ini sebenarnya karena FIS ini adalah berkaitan dengan dampak ya, dampak daripada si korban. Dan memang posisinya FIS ini baru masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Di KUHP kan memang belum ada ya. Jadi kadang-kadang akan terpatri. Itu berarti perlindungannya itu berbasis pada perlindungannya saksi dan korban gitu ya. Yang kedua adalah tindak pidana tertentu. Memang Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang sekarang ini juga masih berlaku itu memang membatasi tidak semua tindak pidana. Tindak pidananya itu kan dari korupsi, terorisme, kemudian TPPO, narkotika psikotropika, kemudian juga tindak pidana penyiksaan, ya, tindak pidana lain yang itu menimbulkan ancaman termasuk tindak pidana penganiayaan berat dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Memang itu ada dibatasi begitu ya. Tetapi setidaknya untuk tindak pidana ini kalau bisa gitu ya, hakim sudah mulai menerapkan tersebut gitu loh. Karena kan ini memang tidak ada di KUHP ya. Karena kadang-kadang kalau dia tidak ada di KUHP, maka tidak jadi kewajiban gitu. Khawatirnya kan seperti itu ya. Jadi harapan kami adalah meskipun dengan tindak pidana yang tertentu ini, setidaknya itu bisa dilakukan oleh hakim. Baik itu dalam perlindungan LPSK maupun tidak begitu. Baik, berarti kita menambah satu acara lagi. Ya. Ini untuk teman-teman sobat podium di rumah, berarti ada satu agenda, satu acara lagi dalam persidangan, yaitu kewajiban majelis hakim untuk menanyakan tentang bagaimana dampak dari suatu tindak pidana. Ya. Lanjut Bu Wakil, ada satu hal yang berhubungan dengan
restitusi dan kompensasi. Hukum acaranya selama ini kan diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Itu adalah tentang mekanisme permohonan restitusi dan kompensasi. Namun Perma ini kan sebelum ada KUHP, sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terbaru. Apakah di revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat perubahan mekanisme permohonan kompensasi dan restitusi? Ya. Jadi karena Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan setelah KUHP, maka di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban kami tidak menyampaikan secara detail, jadi merujuk kepada KUHP gitu. Jadi apa-apa yang sudah diatur dalam KUHP kemudian tidak diatur secara detail lagi gitu ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Tetapi di KUHP itu hanya diatur tentang bagaimana mekanisme eksekusi daripada restitusi. Tetapi permohonannya itu hanya disebutkan di mana aparat penegak hukum ini adalah penyidik, penuntut umum itu harus memberitahukan kepada korban berkaitan dengan hak atas restitusi ya. Jadi kepada korban maupun kepada lembaga perlindungan saksi korban berkaitan dengan hak atas restitusi atau hak atas kompensasi. Nah, itu ada kewajiban memang di situ. Tetapi bagaimana mekanismenya? Mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang memang sebelumnya juga sudah diatur mekanisme tersebut di mana ada permohonan yang masuk kepada lembaga perlindungan saksi korban gitu ya. Dari permohonan itu maka kemudian akan dicek syarat formilnya. Jika memang sudah syarat formilnya terpenuhi, maka akan dilakukan verifikasi, ditelaah dan akan juga dilakukan penjangkauan gitu ya untuk mengecek kebutuhannya apa. Nah, saat ini karena KUHP sudah mengatur tentang restitusi dan pemberlakuannya juga tidak secara spesifik pada suatu tindak pidana dan itu tindak pidana secara keseluruhan, maka kemudian kami sekarang di Lembaga Perlindungan Saksi Korban mencoba untuk membuat satu mekanisme atau tools yang setidaknya lebih mudah dan itu lebih mudah diakses oleh semua korban dan oleh semua pendamping dan juga oleh aparat penegak hukum. Yaitu apa? Yaitu e-restitusi. Ini kami sedang membangun mekanisme tersebut. Jadi siapapun nanti yang memang akan mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban, dia bisa mengajukannya langsung melalui akses online gitu loh. Sekarang ini kami buka saja untuk permohonan perlindungan itu lewat online Simpusaka namanya. Nah, di Simpusaka itu mereka untuk beberapa kasus TPPU ya, kami membuatkan kanal khusus gitu loh. Kan kasus-kasus TPPU itu kan korbannya cukup banyak, hampir 41.000 malahan. Dalam satu kasus saja. Bayangkan sekarang ini udah ada berapa? Lebih dari 10. Nah, bisa bayangkan bagaimana LPSK kemudian melakukan verifikasi terhadap satu kasus yang isinya bisa 3.000-an orang. Itulah kemudian kami membangun tools dan mekanisme e-restitusi tersebut. Jadi nanti siapapun aparat penegak hukum yang memang ketika pada saat itu mengetahui bahwa korban itu memiliki hak atas restitusi, maka aparat penegak hukum bisa menyatakan, kamu punya hak atas restitusi, coba kamu ajukan ke sini, gitu kan? Ini ada e-restitusi, kalian bisa mengisi di situ. Nah, di situ akan dibikin panduan. Jadi semua kerugian-kerugian yang memang dinyatakan oleh korban itu bisa langsung diupload di situ, dimasukkan di situ gitu. Nah, itu akan membantu gitu loh. Kayak gitu seperti itu ininya. Nah, kalau mekanisme eksekusinya memang sudah diatur di dalam KUHP gitu. Baik, tadi ada yang menarik, sekarang ada e-restitusi ya Bu ya? Websitenya apa Bu? Supaya teman-teman bisa tahu. Nah, ini sebenarnya posisinya masih dalam proses Mas, e-restitusi ini. Tetapi e-restitusi ini sebenarnya sudah mulai kami berlakukan itu di dalam link namanya Simpusaka. Saya lupa ya, www.simpusaka.go.id atau apa gitu ya, nanti bisa dicek di websitenya LPSK gitu ya. Nah, dari Simpusaka tersebut itu semua sobat-sobat itu bisa, korban ya terutama, itu bisa ngajuin permohonan langsung. Ya, dia manapun mereka tinggal, ketika mereka bisa akses, mereka bisa ajukan langsung online. Jadi tidak perlu datang ke kantor LPSK, tidak perlu datang ke kantor perwakilan, mereka bisa akses itu. Nah, ketika semua dokumen-dokumen sudah terupload, apalagi kalau sudah lengkap Mas, itu kan bisa akan cepat kami proses gitu kan. Nah, kami akan lakukan penjangkauan, investigasi, penelaahan, begitu juga dengan restitusi. Jadi di dalam Simpusaka tersebut, kami memang sudah mempunyai kanal-kanal khusus, tetapi ini untuk TPPU. Karena
korbannya begitu banyak pemohonnya, karena kami juga tidak bisa menjangkau satu persatu gitu ya, maka kami buka kanal itu. Tetapi ke depan e-restitusi ini akan kami buka untuk keseluruhan pemohon dari tindak pidana bisa mengajukan melalui e-restitusi. E-restitusi. Gitu. Itu Bu, karena selama ini mungkin teman-teman Sobat Podium kesulitannya adalah saat memang hakim diwajibkan menyampaikan, Betul. wah ada kewajiban restitusi, Betul. ada hak restitusi. Iya. Di situ wah yang menjadi kendala harus kemana disampaikan. Kadang-kadang LPSK ini mungkin saat ini kan baru di pusat ya Bu ya, Iya. walaupun di undang-undang yang baru nanti ada LPSK daerah, nanti Iya. juga mungkin bisa Ibu sampaikan. Sudah ada Oh, kantor sudah ada. perwakilan kami sudah ada 5. Ada di Sumut, kemudian di Jateng itu ada di Jateng, Surabaya, kemudian ada di Yogyakarta, dan ada di NTT. Nah, itu. Dan akan menyusul yang lain. Menyusul yang lain. Harapannya di setiap provinsi ya Bu ya? Iya, memang harus di setiap Di provinsi. setiap provinsi, sehingga nanti jika ada permohonan restitusi, kompensasi itu bisa lewat dari LPSK daerah. Betul. Ada satu kebaruan lagi Bu, ada namanya dana abadi korban. Waduh, korbannya abadi atau dananya yang abadi Bu. Seperti apa Bu itu Bu, mekanisme dana abadi korban? Iya. Jadi kalau di KUHP itu dana abadi deh kayaknya ya, di KUHP itu dana abadi. Memang di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru, itu kami sebut dana abadi korban gitu ya. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk korban, posisinya seperti itu ya, diperuntukkan untuk korban dan cuma kalau di KUHP peruntukannya kan dana abadi itu untuk ganti kerugian, rehabilitasi, kemudian kompensasi. Kompensasi ini pengertiannya adalah kompensasi ini dia ya ganti kerugian dibayarkan oleh negara ketika pelaku tidak bisa membayar restitusi. Kalau dalam konteks yang kompensasi di KUHP itu kan sepertinya dia akan menjamah semua tindak pidana. Sementara kalau di undang-undang kami itu kan kompensasi itu berbasis pada yang sudah ada di undang-undang. Saat ini ada undang-undang terorisme, undang-undang pengadilan HAM ya yang untuk korban pelanggaran HAM berat. Nah, itu cuma hanya 2 itu kompensasi diberikan. Tapi di KUHP kan dibuka secara keseluruhan. Nah, ini sepertinya ini PR nanti ke depannya di dalam RPP ya untuk turunannya itu juga setidaknya memang harus dibatasi karena tidak mungkin semua restitusi yang pelaku atau terpidana yang tidak mampu bayar restitusi itu harus dibayarkan oleh dana abadi karena dana abadi itu kan sumbernya salah satunya APBN gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, itu dana abadi lalu kemudian juga kaitannya juga dengan dana bantuan korban. Ini sebenarnya juga mirip ya dengan dana abadi, tetapi dana bantuan korban sudah lebih dahulu. Itu di PP 29 2025. Di situ kalau untuk dana bantuan korban itu khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di mana dana bantuan korban itu dia mengatur kaitannya dengan pada posisi yang restitusi kurang bayar atau pelaku tidak mampu bayar, maka itu akan menjadi kompensasi. Maka dengan dia menjadi kompensasi, maka itu akan dibayarkan oleh dana bantuan korban. Nah, ini pun dana bantuan korban di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru, dia akan mengattach juga dengan dana abadi. Gitu loh. Jadi dana abadi sudah diatur di dalam KUHP. Kemudian siapa yang yang mengelola dan sebagainya itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yaitu diberikan kepada lembaga yang mengurus keuangan negara. Secara teknis Bu, dana abadi ini kan berarti dia ada di paling terakhir. Kalau menurut KUHP kan harus kita lakukan lelang terlebih dahulu ya, apakah dia masih punya kemampuan atau tidak, hingga akhirnya dibayarkan oleh dana abadi korban tadi. Apakah pembayaran dana abadi korban ini harus termaktub dalam amar putusan? Jadi kalau amar putusannya kan ada kewajiban terdakwa, dari kewajiban terdakwa lalu ada lelang terhadap harta kekayaan, jika tidak memenuhi maka dibayarkan lewat dana abadi, atau sebenarnya mekanisme dana abadi ini sudah otomatis saja saat dia tidak dibayarkan oleh terdakwa maka otomatis dibayarkan dana abadi. Nah, di KUHP itu belum diatur, Mas. Jadi ini PR untuk bisa nanti diturunkan. Mungkin kita bisa belajar dari dana bantuan korban. Dana bantuan korban itu di PP 29 2025 itu karena kewenangannya melekat di Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang kemudian punya tugas dan kewenangan mengelola, menghimpun dana bantuan korban.
Nah, di dalam kebijakan umum itu kami atur Mas bahwa posisinya di putusan itu dia harus bunyi berkaitan dengan dana bantuan korban. Di situ makanya kemudian di beberapa putusan-putusan yang sudah ada nih untuk beberapa kasus kekerasan seksual, di situ hakim mention gitu kan berkaitan dengan adanya upaya-upaya yang memang setelah dilakukan sita jaminan restitusi gitu ya, setelah dilelang tidak memenuhi atau kurang bayar gitu kan, maka dilakukan juga pembayaran lewat dana bantuan korban. Tetapi ada juga putusan hakim yang tidak mention itu, tetapi kemudian mengganti dengan hukuman pengganti gitu kan, yang itu tidak melebihi ancaman dari pidana pokok gitu ya. Nah itu di-mention juga. Jadi itu berbasis pada itu. Nah apakah kemudian nanti dana abadi akan belajar dari dana bantuan korban? Nah itu yang belum tahu Mas. Jadi nanti di turunannya itu yang kemudian harus diatur lebih lanjut. Termasuk juga tindak pidana. Tindak pidana yang akan dibayarkan melalui dana abadi yang itu masuk menjadi kompensasi. Nah itu juga kan perlu diatur gitu ya. Karena apakah mungkin semua tindak pidana harus menjadi kompensasi sehingga harus dibayarkan lewat dana abadi. Nah ini juga harus dipikirkan karena bagaimanapun dana abadi satu sumber utamanya adalah APBN gitu. Nah ini yang harus diatur kembali gitu ya karena memang belum diatur secara khusus. Baik, jadi harus kemungkinan besar akan menjadi amar ya Bu ya. Iya. Nah, itu mungkin Sobat Padium, terutama hakim-hakim di seluruh Indonesia, nanti ada mekanisme dana abadi dan harus dinyatakan dalam amar putusan, melihat dari praktik sebelumnya. Bu, kita juga bicara praktik. Seringkali dalam memeriksa korban, dalam memeriksa saksi, seringkali yang melakukan intimidasi adalah keluarga. Kadang-kadang kita seringlah melihat ada keluarga yang menyudutkan atau bagaimana melakukan persekusi mungkin secara verbal dalam persidangan. Walaupun memang menjadi kewajiban hakim dalam menjaga tertib persidangan. Namun hakim di sini seringkali disudutkan padahal kalau tidak diberikan hak untuk bicara keluarga, itu juga keluarga nggak bisa. Mereka juga menuntut haknya untuk ikut bicara, Didengar ya. didengar. Tapi di satu sisi kita juga harus jangan sampai ada victim blaming atau seperti apa. Ini seringkali terjadi di perkara-perkara yang TPPO, PPO atau perkara-perkara yang TPKS. Ya. Walaupun sidangnya tertutup, namun di luar persidangan, kadang-kadang di ruang tunggu itu kan ya Bu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan pengadilan, aparatur peradilan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini Bu? Ya kita memang perlu atensi ya beberapa kasus-kasus yang mengundang interest publik ya. Jadi yang publik cukup tinggi gitu ya, cukup juga melihat situasi-situasi di luar gitu ya seperti apa, apalagi kasus kekerasan seksual yang posisinya misalnya dia anak gitu. Yang anaknya sendiri dia berada di bawah penguasaan si pelaku gitu kan. Nah, ketika si anak mau dimintai keterangan itu tidak mudah untuk bisa ditarik si anak tersebut gitu kan. Kami juga LPSK menemukan banyak catatan dan menemukan banyak kesulitan, hambatan-hambatan untuk bisa menghadirkan si korban gitu ya. Nah, itu biasanya dibutuhkan kerja bareng bersama antara hakim, kemudian jaksa dan juga pihak keamanan gitu dalam hal ini adalah kepolisian. Bagaimanapun tetap harus dilakukan pendekatan gitu ya kepada si keluarga korban ya untuk bisa menghadirkan korban dan untuk bisa didengar gitu kan. Nah, dalam konteks yang victim blaming itu sebenarnya kita bisa menghindari posisinya supaya tidak terjadi pengulangan gitu ya. Karena dia harus privasinya juga harus dijaga gitu ya supaya dia tidak kena lagi gitu ya. Itu biasanya dalam pemeriksaan itu kan seringkali dia direkam ya. Rekaman itu bisa saja kemudian di setel kembali sehingga korban tidak lagi menyampaikan, tidak lagi menceritakan gitu ya untuk kedua kalinya atau seperti apa gitu ya. Jadi dia cuma hanya mendengar di ruang sidang tersebut gitu. Itu bisa saja dilakukan. Nah, dalam upaya adanya pihak-pihak lain di luar sana yang memang mencoba untuk melakukan
penyalahgunaan atau apapun, kami berpikir itu harus diselesaikan lewat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kan ada juga yang namanya contempt of court gitu ya, yang menghormati peradilan gitu kan, itu tetap harus dilakukan oleh hakim begitu. Baik, jadi Sobat Podium, tertib persidangan bukan hanya di persidangannya, namun di lingkungan pengadilan dan bagaimana kita menjaga para pihak, terutama korban atau saksi yang berhubungan dengan kejahatan itu untuk mendapatkan kenyamanan, Ya. begitu ya. Baik, Bu, pemeriksaan yang dilakukan dan dihadapi oleh saksi, oleh korban, itu kan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, terus sampai dalam tahap persidangan. Bahkan kalau di KUHP baru sekarang bisa dilakukan pemeriksaan di tingkat banding. Walaupun KUHP yang lama juga sebenarnya sudah ada, Bu, tapi sekarang lebih dipertajam lagi pemeriksaan ulang di tingkat banding. Seringkali saat melakukan proses yang sebegitu panjang ada namanya reviktimisasi. Artinya dia menjadi korban untuk kesekian kalinya. Mungkin korban bukan korban tindak pidananya, namun dia harus berkorban uang, berkorban waktu dengan dengan berbagai macam pengorbanan dalam tahap persidangan. Apa yang bisa dilakukan aparatur peradilan untuk menghindari adanya reviktimisasi terhadap korban-korban ini? Sebenarnya kan reviktimisasi itu yang sudah kita ketahui itu dia dalam konteks memberikan keterangan. Karena dia akan memberikan keterangan berulang-ulang, ya kan? Sudah dari mulai pelaporan gitu ya, terus kemudian di penyelidikan, di penyidikan, di penuntutan, sampai kemudian di persidangan. Nah, itu di tingkat pertama saja mereka dia saja sudah cukup banyak mengulang gitu ya, dan itu sudah hampir kalau dibilang itu sudah exhausted, udah sampai di ujung puncaknya gitu ya. Terus kalau kemudian ada lagi persidangan di tingkat banding yang memang itu posisinya adalah tatap muka langsung gitu ya, menceritakan kembali begitu ya. Apalagi kalau jangka waktunya juga sudah cukup jauh, itu bisa saja korban udah lupa gitu ya, itu bisa saja terjadi. Nah, alangkah baiknya jika memang itu dilakukan kembali, dibuka kembali persidangan, alangkah baiknya korban itu tidak memberikan keterangan lagi secara langsung, tapi mungkin rekamannya bisa didengar atau catatan-catatan sidang bisa dibuka kembali, dan korban hanya diminta untuk merespon apakah benar, apakah ada yang mau disampaikan, mungkin di level itu, sehingga dia tidak harus lagi berpikir, apalagi kalau korbannya ini ya dalam misalnya di penganiayaan berat misalnya, itu kan korbannya itu sampai meninggal, kan keluarganya yang harus memberikan kesaksian, dan itu akan membuka luka kembali gitu kan, sehingga dia pasti membutuhkan pemulihan kembali. Nah, ini sepertinya hal-hal seperti ini harus dipahami juga oleh setiap APH yang ada di persidangan, termasuk juga oleh hakim gitu ya, sehingga harus ditemukan metode atau tools yang setidaknya itu tidak membuat korban menjadi terreviktimisasi lagi begitu. Baik, berarti adalah menggunakan alat bukti yang lain. Iya. Jadi jangan hanya keterangan saksi, Betul. namun mungkin ada surat, Betul. ada ahli, mungkin Iya. kan ada asesmen tadi Iya, itu, Bu, ya. ada rekaman dan Ada sebagainya. rekaman. Ya. Jadi seminimal mungkin Iya. untuk menghadirkan kembali korban-korban dalam tahap persidangan. Selanjutnya, Bu, seringkali ada laporan kepolisian, lalu ada persidangan mungkin yang dihentikan. Karena mungkin kalau laporan polisi di SP3 Ya. dihentikan, entah Ya. karena kurang bukti atau seperti apa, Bu. Ada juga misalkan terdakwa meninggal dunia, Ya. persidangan juga demikian, Ya. dakwaan dinyatakan gugur. Ya. Namun kan hak korban ini kan tetap Betul. ya harus dipulihkan. Bagaimana mekanisme menyelesaikannya? Sedangkan perkara pidananya belum sampai dalam tahap putusan. Nah, apa yang bisa dilakukan peradilan untuk memastikan hak-hak korbannya tetap terpulihkan? Kalau dalam posisi yang dia masuk dalam perlindungannya LPSK, itu biasanya kami akan mengakses dulu, Mas. Kalau dia kasusnya tindak pidana kekerasan seksual, dari sisi pemulihan psikologis ternyata dia belum terpulihkan, kami tidak akan hentikan gitu, meskipun sudah ada SP3 atau restoratif justice lah ya istilahnya kayak gitu, itu kami akan tetap berikan, tapi itu pun juga atas keinginannya korban
ya, keinginannya terlindung ya posisinya itu kami pasti akan tanyakan. Kalau misalnya terlindung juga sudah tidak mau ya kami juga tidak bisa paksa. Tapi kalau misalnya memang masih dibutuhkan kami tetap akan berikan ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya dalam posisi yang masih dalam tahap permohonan. Kalau sudah masa dalam perlindungan itu kami pasti kalau memang dibutuhkan untuk diperpanjang kami perpanjang karena basisnya pemulihan itu. Tapi kalau misalnya dalam tahap permohonan yang belum kami putuskan untuk menjadi terlindung karena perlindungannya LPSK ini setidaknya attach dengan sistem proses hukum gitu ya. Karena belum ada permohonan perlindungan dan kami melihat bahwa dari hasil asesmen misalnya ketika masa permohonan itu berlangsung dari hasil asesmen psikologisnya cukup dibutuhkan misalnya begitu dan dia butuh konseling misalnya begitu. Nah, karena memang tidak ada proses hukum, kami akan rekomendasikan kepada lembaga yang lain seperti UPTD karena UPTD itu dia memberikan pemulihan dari sisi psikologis. Di situ biasanya karena kalau UPTD kan dia konteksnya baik ada proses hukum maupun tidak dia tetap akan jalankan gitu ya. Kami rekomendasikan kepada UPTD untuk bisa diberikan pemulihan konseling. Jadi bukan kemudian kami tidak berikan apapun tapi kami berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya untuk bisa memberikan pemulihan tersebut. Kalau misalnya dia kondisinya medis misalnya, ini di beberapa baru-baru ini kan ada penyiraman air keras ya Mas ya, dan itu posisinya ketika masih permohonan ya, ketika masih permohonan korbannya meninggal gitu ya, dan ada tunggakan hutang untuk medis pada saat itu. Toh karena korbannya meninggal, proses memang masih jalan gitu ya. Tapi korban meninggal kami tetap bayarkan di dalam konteks itu gitu ya. Seperti itu Mas situasinya gitu. Bu, selanjutnya begini, dalam undang-undang TPKS, kita bicara tentang TPKS, ada keterangan bahwa satu keterangan saksi korban itu cukup, walaupun dihubungkan dengan alat bukti yang lain, ya, berkaitan dengan alat bukti lain. Sedangkan ada juga prinsip dalam hukum yaitu nus testis nullus testis. Satu saksi itu kurang menjadi saksi. Nah, dalam perspektif perlindungan korban, sebenarnya apa yang bisa menjadi titik tolak hakim untuk benar-benar mempercayai keterangan korban ini sebagai keterangan yang benar? Karena mau tidak mau hukum pidana mencari kebenaran material. Begitu. Apalagi kadang-kadang ditemukan keterangannya anak. Keterangan anak, keterangan tunggal dengan surat atau keterangan ahli yang sumir kadang-kadang. Ada semisal memang ada kejadian tertentu namun jangka waktunya kok ternyata sudah lama. Akhirnya membuat kegamangan hakim. Nah, bagaimana kita sebagai hakim meyakinkan bahwa korbannya tetap harus terpulihkan, namun kebenarannya juga harus didapatkan. Jadi kalau di kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual ya, itu memang di Undang-Undang TPKS itu bukti keterangan korban ya, satu bukti keterangan korban ditambah dengan satu alat bukti yang lain. Nah, dalam konteks yang tadi disampaikan, bagaimana kalau keterangan korban itu adalah anak dan kejadiannya juga sudah cukup lama, kebenaran materialnya seperti apa gitu. Itu salah satunya adalah pemeriksaan medis. Nah, pemeriksaan medis karena kalau misalnya dia terjadi persetubuhan, itu pemeriksaan medis pasti akan menyatakan telah terjadi situasi yang istilahnya tuh di vagina atau ininya ya, itu akan ada posisi itu, ada keterangan itu. Yang kedua adalah hasil pemeriksaan dari psikologis. Karena korban-korban TPKS itu akan memiliki psikologis yang cukup kelihatan sekali. Misalnya dari sisi psikis, trauma itu akan kebaca gitu ya. Nah, itu hasil asesmen psikologis dan medis ya, atau psikologis saja ditambah dengan keterangan korban itu sudah bisa membantu gitu loh. Jadi pun selama ini sebenarnya hakim di beberapa kasus yang memang cukup sudah lama itu menggunakan pendekatan itu tadi dengan keterangan psikologis. Kami LPSK juga menggunakan itu sebagai assessment untuk mendukung keterangan korban. Apalagi anak yang kadang-kadang dia menjelaskannya kan tidak secara tegas gitu ya. Apalagi dia disabilitas. Disabilitas lebih sulit lagi bahkan. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa sudah terjadi persetubuhan pada dirinya gitu kan, sudah terjadi pencabulan pada dirinya, itu sulit banget gitu. Nah, dalam
dalam pemeriksaan keterangan itu disabilitas kami minta didampingi oleh psikolog. Psikolog yang memang memiliki pengetahuan mendampingi korban disabilitas. Dan itu kami challenge kepada unit PPA di setiap kepolisian untuk bisa menggunakan atau didampingi oleh psikolog yang memiliki pengetahuan tentang disabilitas. Nah, itu yang kemudian digunakan gitu. Jadi hakim tidak serta-merta kemudian hanya menggunakan keterangan korban, tetapi juga dengan hasil psikologis tersebut gitu. Minimal psikologis gitu ya. Kalau medis, kalau dia pencabulan kan mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau dia terjadi persetubuhan itu bisa kelihatan karena sudah ada dari sisi alat kelamin dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan sebenarnya posisinya seperti itu. Itu termasuk pada anak khususnya, apalagi disabilitas, Mas. Wah, itu sangat sulit sekali karena pernah kami itu mendampingi satu korban anak disabilitas yang dia tidak bisa menjelaskan. Akhirnya itu masih di level penyidikan ya dengan kepolisian. Akhirnya kami mengundang ahli disabilitas dan didampingi oleh PPA pada saat itu. Anak itu bisa menggambar. Akhirnya dia gunakan gambar untuk bisa menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi metode-metode itulah yang kemudian digunakan gitu. Kalau misalnya keterangan korban juga nggak ada, ini keterangan korbannya ada, tapi tidak ada yang lain misalnya. Jadi memang ada alat pendukung lainnya gitu. Baik, keterbatasan peradilan, Bu. Seringkali di beberapa tempat yang sangat jauh, dia tidak ada psikolog, tidak ada juga dokter yang capable untuk melakukan pemeriksaan sedemikian detail. Kalau dari LPSK sendiri, adakah kanal online atau kanal kerjasama yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman podium, terutama hakim, untuk meminta asesmen tadi? Karena seringkali berkas dari penuntut umum juga tidak disertai dengan asesmen karena wilayah-wilayahnya terkendala. Tidak ada psikolog, tidak ada mungkin dokter yang capable. Seperti apa, Bu? Ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan klausul di KUHP yang kaitannya dengan koordinasi. Nah, ini challenge tersendiri nih, tantangan tersendiri yang sebenarnya ke depan itu harus dibuatkan tools, ya, tools untuk koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi korban. Nah, pada saat kami membahas Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru, itu sempat terbersit ada informasi kaitannya dengan SPPTTI. Nah, sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Yang sekarang sudah ada kalau nggak salah ya. Nah, itu kan sudah ada beberapa lembaga di situ ya, ada BNN, KPK, kepolisian, jaksa, kemudian juga ada Mahkamah Agung ya di situ. Nah, satu nih yang belum ada, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Kalau bisa SPPTTI ini perlindungan saksi korban dimasukkan di situ gitu, karena ini kan online posisinya. Jadi koordinasi ketika dibutuhkan cepat gitu ya, pendampingan, terus kemudian psikolog gitu kan, yang itu ada di pulau-pulau mana yang tidak bisa dijangkau gitu, dengan sistem tersebut itu setidaknya bisa. Nah, kami berharap itu bisa dilakukan. Jadi koordinasinya akan lebih cepat. Yang sekarang ini berlangsung koordinasinya itu via tertulis. Jadi misalnya penyidik mengirimkan surat ke LPSK meminta supaya dilakukan dilakukan perlindungan kepada korban A begini-begini segala macam. Nah, di dalam permohonan itu pun tidak dilampirkan identitas. Kadang-kadang nomor kontaknya juga nggak ada gitu. Nah, ini hambatan kami yang sangat paling sulit gitu ya. Karena ketika kami menerima itu tanpa identitas, bagaimana kami harus menjangkau korban? Bagaimana kami harus komunikasi dengan korban? Akhirnya kami bersurat lagi kepada kepolisian setempat yang mengirimkan, itu pun dibalasnya lama gitu kan. Ternyata tiba-tiba kasusnya sudah dalam persidangan, ya kan? Nggak ada didampingi oleh siapapun termasuk perlindungan saksi korban. Nah, itu yang menurut kami itu harus dirubah dan makanya harus dibikin tools. Nah, di dalam tools tersebut itulah nanti permohonan itu baik hakim itu bisa cepat gitu dilakukan ya. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang praktek yang sudah berlangsung, kadang-kadang di persidangan itu hakim melihat kebutuhan saksi dengan korban, ini kalian harusnya butuh perlindungan, coba diajukan kepada LPSK ya. Itu di persidangan pernah hakim menyatakan seperti itu. Nah, dari situlah kemudian kami
kami diberitahukan dan kemudian kami jangkau, kami proaktif di situ posisinya. Nah, ke depan ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, hakim bisa mengajukan penetapan secara tertulis, memberikan kepada LPSK bahwa korban atau saksi ini harus diberikan pemulihan segera. Itu bisa dilakukan kepada kami, termasuk juga lewat tadi SPPTTI tersebut gitu. Kalau LPSK sudah masuk di situ, setidaknya setiap kali ada kasus-kasus ya yang memang jadi atensinya LPSK gitu ya, perlindungan atau tindak pidana tertentu, kebutuhan di situ bisa langsung terlihat dan komunikasi bisa langsung dilakukan gitu. Nah, itu baik psikolog, karena psikolognya itu nanti LPSK yang akan menghadirkan, LPSK yang membayarkan transportasinya, LPSK yang akan membayarkan fee daripada si psikolognya gitu ya. Nanti kami akan carikan psikolog yang terdekat dengan wilayah tersebut. Di NTT itu termasuk yang sulit psikolognya. Bahkan kami biasanya mendatangkan dari Bali gitu loh. Karena itu tadi keterbatasan psikolog di wilayah-wilayah tertentu baik NTT maupun NTB itu beberapa kali kami hadirkan dari Bali. Nah, itu kami biayai semuanya gitu. Nah, itu kan kalau konseling kan bisa beberapa kali ya, dalam sebulan bisa 2 kali gitu ya. Nah, itu kami biayai semuanya. Nah, itu yang kemudian concern kami adalah kalau ada sistem atau tools yang lebih cepat gitu ya, atau misalnya di Mahkamah Agung ada SEMA ya, SEMA yang berkaitan dengan koordinasi tersebut. Nah, itu mungkin akan lebih cepat gitu, karena SEMA itu kan pasti setidaknya hakim sudah attach ya, dan itu akan aware gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan. Jadi upaya-upaya itu yang dalam konteks koordinasi harus dilakukan gitu. Dilakukan. SPPTI ini salah satu kewajiban juga dalam KUHAP. SPPTI ini Ya itu harus disebut. dibuat, iya, Betul. harus dibuat dan Ya. salah satunya menurut informasi dari Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Ya. itu akan menggunakan sistem dari Mahkamah Agung. Ya betul. Seperti Saya itu. juga mendengar itu. Iya. Kalau bisa itu masuk LPSK di situ. Jadi bukan hanya APH yang terkait langsung dengan persidangan, namun lembaga-lembaga negara termasuk LPSK supaya hak-hak itu terakomodir semua ya Bu ya. Biar lebih cepat. Baik. Berarti salah satu tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan korban adalah koordinasi. Ya. Selain koordinasi Bu, ke depan kita tahu kita semua perlu melindungi korban, saksi, pelapor, namun pasti ada tantangan implementasinya. Selain koordinasi, tantangan apa lagi Bu yang Ya. kita hadapi? Yang pasti kaitannya dengan pemenuhan hak korban berkaitan dengan restitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam KUHAP kan restitusinya tidak dibatasi tindak pidana. Ya, sementara saat ini yang memiliki kewenangan untuk penghitungan restitusi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak korban-korban ya mengajukan restitusi kepada LPSK untuk dihitungkan penilaiannya. Nah, dalam konteks ini maka kami perlu dibangun ya kerjasama dengan aparat penegak hukum, karena di dalam KUHAP sendiri kan penyidik ya penuntut umum itu harus memberitahukan hak atas restitusi kepada korban maupun kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, dalam konteks itu maka setidaknya nanti APH juga bisa memfasilitasi. Memfasilitasi di sini artinya dia bisa memberitahukan gitu kan. Oh, Ibu ini beberapa komponen-komponen atau beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Ibu harus siapkan A, B, C gitu kan. Itu akan sangat membantu kami LPSK dan itu akan mempercepat proses hak-haknya si ibu, karena nanti kan si korban harus bisa memberikan data-data kerugiannya ya. Misalnya, oh dia sudah menyewa mobil gitu karena dia harus lapor ke Polres, karena dia harus pergi ke Jakarta untuk melapor, atau dia tidak bisa bekerja gitu ya karena dia harus mendampingi anaknya melaporkan di setiap proses pemeriksaan. Itu semua harus didata. Gitu ya. Nah, itu kerugian-kerugian itu yang kemudian harus sudah dituliskan oleh korban dari sejak awal mereka mengajukan restitusi. Itu akan sangat membantu LPSK sehingga tim kami tidak perlu turun, kami hanya tinggal bertelepon gitu ya, mengklarifikasi, Ibu ini betul datanya, ini sudah sesuai gitu kan. Ada lagi yang Ibu ingin ajukan gitu kan. Nah, itu yang kami bisa lakukan dan itu akan mempercepat kami gitu. Baik, Bu Wakil Ketua, luar biasa perbincangan hari ini. Mungkin yang terakhir untuk teman-teman podium di seluruh Indonesia, hakim dan aparatur peradilan, terkait dengan perlindungan saksi dan korban, pesan Ibu dalam satu kalimat. Kami butuh kerjasama, kami butuh kolaborasi, dan kami butuh sinergi.
dengan bapak-bapak yang ada di kepolisian, di kejaksaan, serta di pengadilan, sehingga dengan koordinasi dan kerjasama kolaborasi tersebut itu akan bisa membantu pemenuhan hak-hak korban, saksi, pelapor, pengadu, saksi ahli gitu ya, maupun informan. Dengan begitu akan semakin mempermudah kami di Lembaga Perlindungan Saksi Korban ya dalam menjembatani dan melaksanakan pemenuhan hak saksi dan korban. Kolaborasi dan sinergi, itu ya Bu ya. Ya. Sobat Podium, perlindungan saksi dan korban sudah menjadi kewajiban. Ya, bincang kita hari ini sudah mengulas bagaimana kewajiban dan mekanisme-mekanisme terbaru dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Ya, Bu sama-sama. Wakil Ketua Ya. LPSK. Sobat Podium, sampai jumpa di episode lainnya dengan materi yang juga menarik. Salam Hakim Pejuang, Hakim Pembelajar.